Jika selama ini penyelenggaraan ibadah haji yang selalu dikritik sebagai mahal, tertutup, dan rawan monopoli, tiba-tiba mengalami revolusi besar-besaran. Tahun 2025 menjadi momentum emas bagi Indonesia dalam membenahi sistem haji yang telah berjalan puluhan tahun dengan berbagai catatan. Di tahun inilah, sejumlah kebijakan berani dikeluarkan oleh pemerintah, terutama oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yang secara langsung menyentuh 3 aspek paling krusial dalam tata kelola haji: transparansi, efisiensi biaya, dan pembukaan layanan dari monopoli. Perubahan ini bukan hanya administratif, tapi menyentuh langsung kehidupan jutaan calon jemaah haji Indonesia yang selama ini pasrah terhadap sistem yang tertutup dan tidak selalu berpihak kepada mereka. Inilah kisah lengkap reformasi besar-besaran haji 2025 yang disebut-sebut sebagai tahun pemecah rekor dalam sejarah perjalanan ibadah haji di tanah air. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan kabar penting seputar dunia haji, umroh, dan kebijakan terbaru yang langsung berdampak bagi umat Islam Indonesia. Tulis juga di kolom komentar. Menurut kamu, apakah langkah reformasi yang terjadi di tahun ini sudah cukup? Atau masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan? Suara kamu sangat berarti untuk mendorong perubahan yang lebih baik lagi. Mari kita mulai dengan langkah pertama yang sangat monumental, yaitu dibukanya daftar jemaah haji khusus kepada publik. Pada 23 Januari 2025, Kementerian Agama resmi mempublikasikan nama-nama jemaah haji khusus yang terdaftar melalui penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus atau PIH. Apa artinya ini? Ini adalah revolusi dalam hal transparansi. Sebelumnya, daftar ini hanya diketahui oleh kalangan terbatas. Tidak ada akses publik. Tidak ada kejelasan bagaimana seseorang bisa tiba-tiba mendapatkan kursi haji khusus. Banyak spekulasi berkembang bahwa ada praktik titipan, prioritas tersembunyi, hingga jual beli kursi secara diam-diam. Kini, semua berubah. Dengan keterbukaan ini, masyarakat luas dapat mengecek langsung nama-nama yang terdaftar. Artinya, jika ada permainan, publik bisa langsung tahu. Ini adalah bentuk pengawasan publik yang sehat dan mendorong integritas dalam pelayanan ibadah. Kebijakan ini juga merupakan respon langsung terhadap rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. DPR sudah sejak lama menyoroti masalah kurangnya transparansi dalam haji khusus. Ketika sistem dibuka, kepercayaan publik meningkat. Calon jemaah merasa lebih dilibatkan. Mereka tahu bahwa proses pendaftaran dan seleksi berjalan adil dan berdasarkan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini juga menjadi tekanan moral bagi para PIH untuk tidak bermain-main dengan daftar jemaah. Karena kini, setiap nama yang tercantum akan dilihat oleh ribuan pasang mata dari seluruh Indonesia. Lalu bagaimana dengan biaya haji yang selama ini menjadi sorotan utama? Tahun ini, pemerintah berhasil melakukan efisiensi besar-besaran terhadap biaya penyelenggaraan ibadah haji, BPIH. Kita semua tahu bahwa ibadah haji bukan hanya soal spiritualitas, tapi juga logistik. Biaya haji sering menjadi beban, terutama bagi jemaah reguler. Tahun 2025, pemerintah membuktikan bahwa biaya bisa ditekan tanpa mengorbankan kualitas layanan. Pelunasan biaya haji pun dilakukan dalam 2 tahap, yaitu dari 24 Januari sampai 7 Februari, dan dilanjutkan pada 14 sampai 21 Februari 2025. Jadwal ini menunjukkan bahwa proses bisa berlangsung tertib dan efisien. Yang menarik adalah, meskipun biayanya ditekan, tidak ada pengurangan layanan. Jemaah tetap mendapatkan akomodasi yang layak, makanan yang cukup, dan transportasi yang aman. Ini menjadi bukti bahwa selama ini mungkin ada pemborosan yang tidak perlu dalam struktur pembiayaan haji. Dengan reformasi ini, anggaran bisa dikelola lebih bijak. Pemerintah lebih selektif dalam memilih mitra penyedia layanan dan menegosiasikan harga terbaik. Semua dilakukan demi kepentingan jemaah. Mereka yang berangkat bukan hanya menjalankan rukun Islam kelima, tapi juga mendapat pengalaman spiritual yang nyaman dan terjaga kualitasnya. Namun, dari semua langkah reformasi yang diambil tahun ini,
Mungkin yang paling berdampak besar adalah dibukanya keran kompetisi dalam layanan haji di Arab Saudi. Selama ini, pemerintah Indonesia hanya bekerja sama dengan satu penyedia layanan utama di Arab Saudi. Ini menyebabkan monopoli dalam sistem logistik, akomodasi, konsumsi, dan transportasi jemaah selama berada di Tanah Suci. Monopoli ini sering berujung pada layanan yang kurang memuaskan, karena tidak ada pesaing yang bisa menjadi alternatif. Tapi tahun ini, pemerintah Indonesia membuka skema yang disebut multisyarikah. Artinya, kini lebih dari satu perusahaan Arab Saudi bisa ikut serta dalam melayani jemaah Indonesia. Skema ini membuka ruang persaingan yang sehat. Dengan banyaknya pilihan penyedia layanan, jemaah mendapatkan keuntungan besar. Jika ada penyedia yang tidak memenuhi standar, maka bisa digantikan oleh yang lain. Tidak ada lagi dominasi satu pihak yang merasa tidak bisa disentuh. Selain itu, sistem ini juga mendorong inovasi dan peningkatan kualitas. Setiap penyedia akan berlomba-lomba memberikan layanan terbaik karena tahu mereka akan dievaluasi. Jika gagal, kontrak mereka bisa tidak diperpanjang. Ini adalah sistem pasar bebas dalam bentuk yang paling ideal, memberikan manfaat langsung kepada konsumen, dalam hal ini, para jemaah haji Indonesia. Selain itu, skema multisyarikah juga membuka peluang kerjasama internasional yang lebih luas. Pemerintah Indonesia bisa menjalin mitra strategis dengan berbagai perusahaan layanan di Arab Saudi yang memiliki keunggulan berbeda-beda. Ada yang spesialis dalam penginapan, ada yang ahli dalam logistik dan transportasi, dan ada pula yang fokus pada makanan. Dengan demikian, pelayanan haji Indonesia bisa menjadi lebih terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan jemaah. Pemerintah pun bisa lebih fleksibel dalam melakukan evaluasi dan negosiasi ulang jika ada layanan yang dianggap tidak memuaskan. 3 langkah besar ini, transparansi daftar jemaah haji khusus, efisiensi biaya haji tanpa pengurangan layanan, dan pembukaan kompetisi melalui skema multisyarikah, menjadi tonggak reformasi penyelenggaraan haji Indonesia. Tahun 2025 akan dikenang sebagai momen pemecah rekor dalam sejarah perhajian nasional. Untuk pertama kalinya, pemerintah tidak hanya berjanji, tapi benar-benar mengambil langkah konkret yang berpihak kepada rakyat. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk melayani, bukan mengatur dari menara gading. Reformasi ini juga mengubah cara pandang masyarakat terhadap ibadah haji. Dulu, banyak yang merasa bahwa haji adalah ibadah yang sulit diakses, penuh aturan yang tidak transparan, dan syarat dengan permainan kuota. Tapi sekarang, dengan sistem yang lebih terbuka dan efisien, jemaah bisa berangkat dengan lebih tenang. Mereka tidak hanya berfokus pada rukun dan manasik haji, tapi juga bisa merasa aman secara administratif dan finansial. Meski begitu, perjuangan belum selesai. Reformasi ini harus terus dikawal. Pemerintah harus menjaga konsistensi. Jangan sampai hanya tahun ini saja terbuka, lalu tahun depan kembali tertutup. Masyarakat pun harus aktif mengawasi dan mengingatkan jika terjadi penyimpangan. Media juga punya peran penting untuk terus mengangkat suara jemaah dan menyoroti layanan-layanan yang tidak sesuai. Haji adalah ibadah suci yang sangat dinanti, tidak boleh dikotori oleh kepentingan segelintir pihak. Di tengah berbagai tantangan global, mulai dari krisis ekonomi, geopolitik di Timur Tengah, hingga ketegangan regional, Indonesia berhasil menunjukkan bahwa tata kelola haji bisa lebih baik jika ada kemauan politik dan dukungan masyarakat. Reformasi Haji 2025 membuktikan bahwa pelayanan publik dalam hal keagamaan bisa setransparan dan seefisien sektor lainnya. Ini juga membuka harapan bahwa sektor lain yang terkait dengan ibadah umat Islam, seperti umroh, zakat, wakaf, dan pendidikan agama, bisa mengalami reformasi serupa. Untuk itu, jika kamu merasa informasi seperti ini penting dan harus terus dikawal, dukung kami dengan klik like dan share video ini ke teman-temanmu. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Kami akan terus hadir memberikan kabar akurat, terpercaya, dan independen untuk umat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.